Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Saya Indri Pangesti, saya di sini akan menjelaskan eh, pekerjaan struktur untuk proyek rumah tipe 21 pemiliknya Lika Hashim. Nah, untuk pekerjaan strukturnya itu ada 7 subjudul, yaitu ada pekerjaan seluk, kolom, ring balok, sapi-sapi, atap baja ringan, meja dapur, dan pengontrolan septic tank. Nah, ada dari subbab itu ada rincian pekerjaan lain, yaitu pembersihan, bekisting, pengocoran. Nah, ini hampir semuanya sama ya untuk pekerjaan yang lain, jadi langsung aja kita ke volumenya. Nah, yang pertama itu ada pekerjaan slop kan. Di pekerjaan slop itu ada pembersihan slop. Nah, ini adalah denah slopnya. Ya, terus selanjutnya ini adalah gambar detail slop. Ukurannya itu 15 per 20 cm. Diameter yang digunakannya itu ada D12 sama D10. Untuk jarak sengkangnya itu 20 cm. Selimut betonnya itu 0,02 meter atau 2 cm. Ini adalah total panjang dari slopnya itu, yaitu 47. Nah, ini adalah cara menghitung tulangan utama. Jadi panjangnya setiap as yang tadi itu ditambah 0,12. 0,12 itu dari mana? Dari 5 kali diameternya. Diameternya kan 12. Jadi 0,06 karena kan pasti kayak tulangan itu kan kayak ada di satu sisi. Nah, itu 0,06 itu cuma di satu sisi karena di tulangan itu ada dua sisi, jadi 0,6-nya dikali 2 jadi 0,12 di sini ya. Jadi pas udah hasilnya ini ditambah 0,12 itu dikali lagi dengan 4. 4-nya itu apa sih? 4-nya itu dari banyaknya tulangan di slough-nya itu, tulangan utamanya. Ini seperti tadi bedanya ini adalah ini sumbu X dan ini sumbu Y. Nah, totalnya untuk panjang total tulangan ini yang tadi sumbu X ditambah dengan sumbu Y. Nah, hasilnya panjang total tulangannya itu 192,320 meter. Nah, untuk selanjutnya adalah menghitung volume tulangan utama. Caranya itu panjang tulangan utama kali luas tulangannya dikali lagi berat jenis besi. Nah, untuk volume tulangan utama pada sub itu 170,658 kg. Nah, karena di SNI-nya itu tulangannya itu 10 kg, jadi volumenya dibagi 10. Selanjutnya tulangan sengkang pada slub. Ini adalah dimensi panjang sengkang dan lebar sengkang. Ini tuh panjang slub dikurang 2 kali selimut beton, hasilnya 0,16, dan untuk lebar tulangannya itu lebar slub dikurang 2 kali selimut beton, hasilnya 0,11 meter. Dan selanjutnya ada jarak sengkang itu 0,02 meter ya. Terus selanjutnya itu cara menghitung tekukan sengkang. Tekukan sengkang kayak tadi itu yang 0,6 itu dari 5 kali diameternya, karena ada 2 jadi 0,12. Nah, untuk selanjutnya menghitung panjang sengkang. Jadi rumusnya itu keliling dari tulangan tadi, ini dimensi yang tadi, lebar tambah panjang dikali 2 dikali tekukannya. Maaf, ini aturan ditambah tekukannya, jadi itu hasilnya 0,66 meter. Nah, ini adalah perhitungan banyaknya sengkang. Cara menghitung banyaknya sengkang itu panjang dibagi jarak ditambah satunya itu lebihan sengkang. Nah, untuk total banyaknya sengkang untuk di sumbu F itu 110, untuk banyaknya sengkang di sumbu Y itu 134. Nah, jadi nanti itu totalnya ditambah hasilnya 244 buah sengkang. Nah, menghitung panjang total tulangannya kan tadi baru berapa banyaknya sengkang kan. Jadi tadi kan udah menghitung panjang satu sengkang, dikali tadi total banyaknya sengkang yaitu 244, jadi panjang total tulang sengkang itu 161,04 meter. Selanjutnya menghitung volume tulang sengkang. Nah, panjang tulangannya ini yang sebelumnya kita cari, dikali luas tulangannya, dikali berat jenis besinya, yaitu hasilnya 99,23 kg. Sama seperti tadi karena di SNI-nya
per 10 kg, jadi volumenya ini dibagi 10, jadi 9,924 kg. Selanjutnya pekerjaan Backsting Slope. Ini adalah detail slope-nya. Nah, total panjang slope-nya itu kan tadi 47 meter. Nah, karena Backsting itu kan untuk slope kan dipasangnya sisi kanan dan sisi kiri ya. Jadi itu dikali 2 total panjang slope-nya jadi 94 meter, dan untuk base slope-nya itu 0,15 meter dan tinggi slope-nya itu 0,2 meter. Nah, selanjutnya menghitung volume Backsting. Kan tadi udah dikali ya 94 ini. Hasilnya dikali itu tingginya slope-nya itu. Jadi volume untuk Backsting slope totalnya itu slope-nya itu 18,8 meter persegi. Karena di slope itu pasti ada pengurangan, yaitu ada pertemuan L dan pertemuan T. Ini adalah denahnya. Untuk yang merah itu pertemuan L dan yang biru itu pertemuan T. Ini ada pertemuan L-nya itu di denah itu kan ada 4 buah. Nah, cara menghitungnya itu panjang 2 sisi pada pertemuan L, karena di pertemuan L itu ada dikurangin 2 sisi, jadi 2 dikali lebar slope, yaitu jadi hasilnya itu 0,3 meter. Selanjutnya faktor pengurangan pertemuan L. Jadi yang 0,3 meter ini dikali jumlah pertemuan, kan tadi di denah ada 4 buah, terus dikali lagi dengan tingginya slope, jadi hasilnya itu 0,24 meter persegi. Selanjutnya ada pertemuan T. Bedanya sama pertemuan L itu, dia tuh ada 3 sisi. Sama seperti tadi, dia tuh rumus panjang sisinya itu 3 dikali 0,15 lebar slope. Jadi hasilnya itu 0,45. Nah, jumlah pertemuan T di denah ini ada 8 buah. Nah, untuk selanjutnya faktor pengurangan pertemuan T. Rumusnya panjang tadi 0,45 dikali jumlah pertemuan T yaitu 8 dikali tingginya slope itu 0,2. Hasilnya itu 0,72 meter persegi. Terus selanjutnya adalah total faktor pengurangan. Kan tadi udah faktor L sama T udah dihitung kan, jadi ditambah aja hasilnya itu 0,96 meter persegi. Nah, tadi kan udah menghitung volume Backsting 2 sisi slope, itu dikurangi faktor pengurangannya. Jadi itu total dari volume Backsting slope-nya itu 17,84 meter persegi. Selanjutnya ada pekerjaan pengecoran slope. Nah, untuk pekerjaan volume slope itu tinggal total panjangnya yang tadi dikali lebar slope dikali tingginya slope. Jadi hasilnya itu 1,41 meter kubik. Selanjutnya ke pekerjaan kolom. Kolom yang di sini menggunakan dimensinya itu 15 kali 15. Ini adalah denah kolom. Dan ini adalah detail kolom. Tulangannya sama, menggunakan diameter 12 dan diameter 10. Nah, ini selimut betonnya juga sama, yaitu 2 cm atau 0,02 meter. Terus tingginya kolom di sini itu 3,45 meter. Dan banyak tulangan per satu kolom itu 4 buah ya. Banyaknya kolom dari denah ini ada 16 buah. Jarak tulangan sengkang 0,2 sama seperti tadi. Nah, selanjutnya ini menghitung tulangan utama. Kita nyari nilai X-nya dulu, yaitu nilai X itu panjang lebihan besi, yaitu rumusnya 12 kali diameter. Karena diameternya 12, jadi 12 kali 12, saya bulatkan jadi 0,18 meter. Dan untuk nilai Y-nya itu rumusnya 5 kali diameternya itu 12, jadi 0,06 untuk panjang tekukan tulangan. Nah, selanjutnya setelah mencari nilai X dan Y, menghitung tulangan utamanya itu, kan tinggi kolomnya tadi sudah tahu ya, 3,45, ditambah 2 kali X-nya ini, ditambah 2 kali Y-nya ini adalah tekukan tulangan. Hasilnya itu
23,93 meter. Dan selanjutnya menghitung panjang per satu kolomnya itu, karena tadi udah menghitung tulangan utama kolomnya itu, dikali banyaknya tulangan untuk satu kolomnya itu kan ada 4. Jadi tulangan utama kolom dikali banyak tulangan satu kolomnya itu hasilnya 15,72 meter. Selanjutnya menghitung total tulangan per satu kolom. Rumusnya itu panjang per satu kolom dikali banyaknya kolom. Banyaknya kolom kan ada 16. Jadi tinggal dikali 16 untuk menghitung total panjang per satu kolomnya itu hasilnya 251,52 meter. Nah, untuk volume tulangan kolom, total panjang per satu kolom tadi dikali luas penapang besi dikali berat jenis besi, yaitu hasilnya 223,190 kg. Selanjutnya, menghitung tulangan sengkang pada kolom. Nah, tulangan sengkang pada kolom itu rumusnya seperti tadi, ini tuh dimensi dari tulangannya. Jadi panjangnya itu udah dikurang dari 2 kali semut beton itu 0,11 hasilnya, dan lebar kolom atau mencari lebar tulangannya itu caranya lebar kolom dikurang 2 kali semut beton, hasilnya itu 0,11 meter. Menghitung tekukannya yaitu sama seperti tadi, 2 dikali 6 D-nya itu kan 10 ya, jadinya hasilnya itu 0,12 meter. Selanjutnya menghitung panjang per satu sengkangnya. Jadi mencari keliling sengkang ditambah tekukannya. Jadi rumusnya itu 2 dikali panjang sengkang kolom ditambah lebar sengkang kolom ditambah tekukan, hasilnya itu 0,56 meter. Selanjutnya menghitung banyaknya sengkang per satu kolom. Rumusnya seperti yang di awal ya, dislop tinggi per jarak sengkang ditambah 1, hasilnya itu 18,25 buah untuk satu kolomnya. Terus selanjutnya menghitung total panjang sengkang. Kan rumusnya itu panjang per satu sengkangnya yang tadi kita hitung, dan dikali banyaknya sengkang ini, dan dikali banyaknya kolom. Jadi hasilnya itu total panjang sengkangnya 163,52 meter. Nah, untuk volume tulang sengkang kolom, panjang tulang sengkang kolom tadi dikali luas penampang dikali berat jenis besi, hasilnya itu 100,765 kg. Selanjutnya menghitung bekisting kolom. Menghitung bekisting kolom kan ada, kalau kolom kan dipasangnya 4 sisi ya, jadi banyaknya kolom itu langsung dikali 4 sisi aja, yaitu yang dibutuhkan sisi bekistingnya itu 64 buah. Nah, untuk menghitung volume bekisting kolomnya itu rumusnya sisi bekisting 64 buah tadi dikali tinggi kolomnya, lebar kolomnya, dikali tinggi kolomnya, yaitu hasilnya 33,12 meter persegi. Selanjutnya menghitung pengecoran kolom. Pengecoran kolom rumusnya itu luas penampang kolom lebar kolom dikali tinggi kolom, yaitu hasilnya 0,023 meter persegi. Selanjutnya menghitung volume pengecoran kolom. Luasnya rumusnya itu luas penambang tadi yang sudah dihitung dikali tinggi kolomnya itu 3,45, hasilnya itu 1,24 meter persegi. Selanjutnya menghitung ring balok. Ini adalah denah ring balok untuk proyek ini. Dan ini adalah gambar detail. Maaf, ini salah aturan ring balok. Dimensinya itu 15 per 20 cm. Ini seperti yang di slide tadi. Bedanya di ring balok itu panjangnya itu lebih gede, ya, lebih panjang kan tadi kalau slope itu 47 meter, kalau ring balok itu 50 meter. Nah, ini adalah rumus yang seperti tadi yang di slope, panjangnya ditambah kelebihan tulang utamanya itu 0,12 dikali banyaknya tulangan pada ring balok itu ada 4. Jadi total panjang tulangan utama pada ring balok itu ini ditambah, terus hasilnya itu 204,32 meter. Selanjutnya menghitung volume tulangan utama.
total panjang tadi dikali luas tulangan dikali berat jenis besi, hasilnya itu 181,306 kg karena di SNI-nya 10 kg, maka dibagi 10 jadi total volumenya itu 18,131 kg. Selanjutnya menghitung tulangan sengkang. Sama seperti seluf tadi ya. Dan untuk panjang satu sengkangnya itu rumusnya itu 2 kali lebar tambah panjang kali tekukannya. Tekukannya 0,12, jadi hasilnya itu 0,66 meter. Dan untuk menghitung banyaknya sengkang itu seperti tadi, panjangnya ring balok itu dibagi jaraknya sengkang, yaitu 0,02 meter ditambah 1 lebihan sengkang. Hasil total banyaknya sengkang pada ring balok itu 134 buah. Selanjutnya menghitung panjang tulangan sengkang. Rumusnya itu panjang satu sengkang dikali total banyaknya sengkang, hasilnya 170,94. Terus untuk menghitung volume tulangan sengkang, panjang tulangan sengkang dikali luas tulangan besi dikali berat jenis besi, hasilnya itu 105,338 kg. Sama seperti tadi dibagi 10 hasilnya segini. Dan selanjutnya menghitung pekerjaan bekisting ring balok. Total panjang ring balok kan tadi 50 meter ya, karena bekistingnya dipasang 2 sisi seperti seluf, maka jadinya panjangnya itu 100 meter. Nah, untuk menghitung volume bekisting 2 ring balok itu bekisting 2 sisi tadi yang dikali 2 dikali dengan tingginya ring balok yaitu 0,2, hasilnya 20 meter persegi. Ini adalah faktor pengurangan, yang merah itu pertemuan L dan yang biru itu pertemuan T. Sama seperti seluf tadi ya, karena bedanya itu jumlah pertemuannya, yaitu kalau di ring balok yang di pertemuan L itu ada 3 buah, rumusnya seperti tadi, jadi yang bedanya itu di faktor pengurangan totalnya itu karena ini 3 buah, jadi hasilnya itu 0,18 meter persegi. Selanjutnya itu ada pertemuan T. Itu di denahnya itu untuk ring balok itu ada 10 buah. Sama seperti di seluf tadi ya. Ini yang 3 sisinya sama hasilnya, dan untuk faktor pengurangan pertemuan T-nya berbeda karena banyak buahnya berbeda ya. Jadi panjang 3 sisi dikali jumlah pertemuan T dikali tinggi ring baloknya itu hasilnya 0,9 meter persegi. Jadi total faktor pengurangannya itu faktor pengurangan pertemuan L tadi ditambah faktor pengurangan pertemuan T, jadi hasilnya 1,08 meter persegi. Volume ring balok volume bekisting ring baloknya itu tadi kan udah dihitung ya, volume bekisting 2 sisi ring balok, jadi dikurang dari total faktor pengurangan, yaitu hasilnya 18,92 meter persegi. Selanjutnya menghitung pengecoran ring balok. Rumusnya sama seperti sebelumnya, yaitu total panjang ring balok dikali lebar ring balok dikali tinggi ring balok, hasilnya itu 1,5 meter kubik. Selanjutnya pekerjaan sopi-sopi. Ini adalah detail sopi-sopinya, gambaran sopi-sopi. Nah, ini ada letak dari sopi-sopinya. Ini adalah detail yang dipakai. Kalau di sini kan, jadi saya dibagi 2 jenis, yaitu ini kolom sopi-sopi sama balok miring sopi-sopi. Tapi untuk dimensinya sama 15 kali 15. Pertama itu menghitung kolom sopi-sopinya dulu. Untuk tulangan pertamanya itu sama seperti kolom ya, rumusnya lebihan arah X dan Y-nya itu sama juga. Nah, ini langsung aja kita menghitung panjang tulangan utama. Tingginya sopi-sopi kan 1,3 ditambah lebihan arah X dan lebihan arah Y. Jadi hasilnya itu 1,54 meter. Selanjutnya menghitung volume tulangan utama pada sopi-sopi.
panjang tulangan tadi dikali banyaknya tulangan dikali banyaknya sopi-sopi, yaitu hasilnya 12,32 meter. Selanjutnya menghitung tulangan utama. Kolom pada sopi-sopi. Itu panjang tulangan tadi dikali luas tulangan dikali berat jenis besi. Hasilnya itu 10,932 kg. Selanjutnya menghitung tulangan sengkangnya. Sama seperti kolom ya, dimensinya itu jadinya 0,11 dan 0,11, tinggi sopi-sopi 1,3, banyaknya sopi-sopi karena ada 2 sopi-sopi, jadi banyaknya sopi-sopi ada 2, terus tekukannya itu sama seperti slope tadi 0,12, jaraknya sama. Langsung aja menghitung panjang satu sengkangnya itu keliling dari tulangan tadi ditambah tekukan, hasilnya 0,56 meter. Terus selanjutnya menghitung banyaknya sengkang seperti yang sebelumnya, tinggi sopi-sopi per jarak sengkang ditambah 1 lebihan, hasilnya 7,5 buah. Selanjutnya menghitung panjang sengkang pada sopi-sopi. Rumusnya banyaknya sengkang dikali panjang satu sengkang dikali banyaknya sopi-sopi, hasilnya itu 8,4 meter. Selanjutnya menghitung volume tulangan sengkang, yaitu rumusnya panjang sengkang sopi-sopi dikali luas tulangan dikali berat jenis besi, yaitu hasilnya 5,176 kg. Selanjutnya menghitung balok miring sopi-sopi, yaitu sama dimensinya 15 kali 15. Pertama itu menghitung tulangan seperti kayak tadi ya, mirip, tapi yang tadi kan karena dia pakainya tuh tinggi, karena dia ini kan balok yang miring tadi, jadi dia makin panjang dari baloknya tersebut. Nah, untuk panjang tulangan utamanya itu hasilnya 2,929 meter. Nah, untuk volume tulangan utama, panjang tulangan utama tadi dikali banyak tulangan, dikali banyaknya ring balok, sama dengan 46,864 meter. Selanjutnya menghitung volume tulangan utama, panjang tulang utama dikali luas tulangan dikali berat jenis besi, hasilnya 41,585 kg. Selanjutnya menghitung tulangan sengkang pada balok miring di sopi-sopi. Sama seperti tadi ya yang untuk kolom, bedanya itu sama yang sebelumnya, jadi dia menghitungnya dari panjangnya sopi-sopi. Langsung saja, berarti langsung ke perhitungannya. Panjang satu sengkangnya itu hasilnya yaitu 0,56 meter. Dan untuk menghitung banyaknya sengkang sama seperti tadi, rumusnya, jadi untuk banyak sengkang di sini hasilnya itu 13,245 buah. Selanjutnya menghitung panjang sengkang, banyaknya sengkang tadi dikali panjang satu sengkang dikali balok miringnya. Terus hasilnya itu 29,669 meter. Selanjutnya menghitung volume tulangan sengkang balok miring. Rumusnya itu panjang sengkang tadi dikali luas tulangan dikali berat jenis besi. Hasilnya itu 18,283 kg. Selanjutnya ini total tulang utama yang dibutuhkan pada sopi-sopi. Total tulang utama kolom pada sopi-sopi ditambah total tulangan utama balok miring pada sopi-sopi, hasilnya itu 52,508 kg. Berarti tadi ini dibagi 10 ya, langsung aja ke volume tulang utama, sama seperti tadi tulangan sengkang kolom ditambah volume sengkang pada balok miringnya, itu hasilnya 23,459 kg. Selanjutnya menghitung bekisting sopi-sopi. Langsung saja ini seperti tadi. Nah, menghitung bekisting dua sisi sopi-sopi, berarti itu 2 dikali tinggi sopi-sopi, hasilnya itu 2,6 meter. Nah, selanjutnya menghitung bekisting kolom sopi-sopi, yaitu bekisting dua sisi dikali lebar sopi-sopi dikali banyaknya kolom. Hasilnya itu 1,45 meter persegi. Selanjutnya menghitung balok miring pada sopi-sopi, bekistingnya ya. Bekistingnya dua sisi sopi-sopi, sama seperti tadi dikali 2, jadi hasilnya itu 4,898 meter. Selanjutnya menghitung volume bekisting pada balok miring sopi-sopi, rumusnya bekisting tadi dikali lebar dikali banyaknya balok miring. Sama dengan itu hasilnya 2,939 meter persegi. Selanjutnya menghitung
volume bekisting balok miring sapi-sapi itu volume yang tadi kita hitung untuk volume sapi-sapi ditambah balok miring sapi-sapi hasilnya 3,719 meter persegi. Selanjutnya menghitung pengecoran sapi-sapi. Rumusnya itu ini seperti tadi yang diketahuinya. Volume coran itu banyaknya kolom dikali tinggi sapi-sapi dikali lebar dikali tinggi. Hasilnya itu 0,065 meter kubik. Nah, untuk balok miringnya seperti tadi rumusnya banyak balok miring dikali panjang sapi-sapi dikali lebar dikali tinggi yaitu hasilnya 0,131 meter kubik. Volume total pengecoran sapi-sapi itu ditambah hasilnya itu 0,196 kubik. Selanjutnya pekerjaan rangka atap baja ringan. Ini adalah dena rangka atap baja ringannya. Kuda-kudanya itu 1,2 meter dan untuk panjang atap ditambah overstack-nya itu 5,85 meter. Lebar atapnya itu 5,55 meter. Overstack-nya itu 0,7 untuk satu sisi. Karena ada dua sisi jadi 1,4. Dengan derajat kemiringan itu cos 28 derajat itu 0,883. Volumenya itu rumusnya panjang atap ditambah overstack dikali lebar atap per derajat kemiringan atap. Jadi hasilnya 36,770 meter persegi. Selanjutnya menghitung pembesian meja dapur. Meja dapur ini letaknya di sini dan ini adalah tampak meja dapur, tampak atas ini adalah potongannya. Ini pembesiannya itu menggunakan tulangan polos D10. Nah, ini ada dimensi dari tulangannya. Panjang tulangan dikurang 2 kali selimut beton hasilnya 1,76 dan lebarnya sama seperti tadi rumusnya hasilnya itu 0,56 meter. Jarak tulangan di sini menggunakan 10 cm. Tekukannya seperti tadi yaitu rumusnya 5D. Nah, itu menghitung banyaknya tulangan arah X itu rumusnya panjang tulangan per jarak antar tulangan hasilnya 17,6 buah. Untuk tulangan arah X rumusnya lebar tulangan per jarak antar tulangan hasilnya 5,6 buah. Dan selanjutnya menghitung panjang untuk tulangan arah X, panjang tulangan ditambah tekukan hasilnya 1,86 meter. Selanjutnya arah Y itu lebar tulangan ditambah tekukan sama dengan 0,66 meter. Selanjutnya menghitung panjang tulangan meja dapur, yaitu banyaknya tulangan arah X dikali panjang satu tulangan arah Y, ditambah banyak tulangan arah Y dikali panjang tulangan arah X. Hasilnya itu 22,32 meter. Selanjutnya menghitung volume tulangan meja dapur. Panjang tadi dikali luas tulangan dikali berat jenis besi, hasilnya 13,577 kg. Seperti tadi dibagi 10, hasilnya segini. Selanjutnya menghitung bekisting meja dapur. Bekistingnya itu untuk plat di atasnya saja ya. Ini adalah yang diketahui dari meja dapurnya itu ada pasangan 2 buah bata ya di sini. Jadi kita hitung panjang meja dapurnya itu 1,8, lebar meja dapurnya itu 0,6, tebal meja dapur atau tebal corannya itu 0,1 meter dengan 2 pasangan bata itu hasilnya 0,3, panjang kitchen sink-nya itu 0,75, lebar kitchen sink-nya itu 0,4. Pertama itu menghitung bekisting kitchen sink-nya dulu. Jadi rumusnya itu dua kali keliling dari kitchen sink dikali tebalnya, yaitu hasilnya itu 0,23 meter persegi. Selanjutnya menghitung bekisting meja dapur untuk keseluruhannya, yaitu rumusnya panjang meja dapur dikurang pasangan bata dikali lebar meja dapur ditambah tebal meja dapur dikali panjang meja dapur ditambah tebal meja dapur dikali lebar meja dapur ditambah bekisting kitchen sink. Rumusnya itu 1,37 meter persegi. Selanjutnya menghitung volume
pengecoran meja dapur. Ini yang diketahui seperti tadi, menghitung luas meja dapur dulu pertama-tama, yaitu panjang meja dapur dikali lebar. Sama dengan 1,08 meter persegi. Dan selanjutnya menghitung luas kitchen sink-nya, itu panjang kitchen sink dikali lebar kitchen sink-nya, hasilnya 0,3 meter persegi. Nah, untuk volume meja dapur totalnya itu luas meja dapur tadi dikurang luas kitchen sink dikali tebal corannya itu hasilnya 0,078 meter persegi. Selanjutnya pekerjaan septic tank. Septic tank ini adalah drainage septic tanknya di sebelah kiri atas. Ini adalah tampak septic tank dan potongan septic tank. Seperti tadi dia ini tuh buat menghitung platnya doang ya. Jadi platnya ada 2, atas dan bawah. Tulangannya menggunakan tulangan polos diameter 10. Ini adalah panjang dari tulangan septic tank yaitu 1,66 meter dan ini lebar septic tanknya 1,26 meter. Jarak tulangannya itu 0,2 meter dengan tukukan sama seperti tadi. Banyaknya plat tadi yang ada di atas dan bawah. Rumusnya seperti meja dapur ya. Untuk tulangan arah X itu hasilnya 83 buah, untuk banyaknya tulangan arah Y itu 63 buah, dan untuk panjang tulangan arah X itu 1,76 meter, untuk panjang untuk satu tulangan arah Y itu 1,35 meter. Menghitung panjang tulangan septic tank itu banyak tulangan arah X dikali panjang satu tulangan arah Y ditambah banyak tulangan arah Y dikali panjang satu tulangan arah X. Hasilnya itu 22,376 meter. Selanjutnya menghitung volume tulangan septic tank. Panjang tulangan septic tank dikali luas tulangan dikali berat jenis besi hasilnya itu 13,789 kg. Volume total tulangan septic tanknya itu volume tulangan septic tank tadi yang dihitung dikali banyaknya plat, yaitu ada 2 karena ada di atas dan di bawah. Hasilnya itu 27,577 kg dan dibagi 10 seperti tadi. Selanjutnya menghitung bekisting septic tank. Karena yang di bawah kan digali ya, jadi nggak perlu bekisting. Jadi yang di bekistinginnya itu plat di atasnya aja. Jadi menghitung bekisting untuk yang di atas. Ini diketahuinya sama seperti tadi rumusnya untuk menghitung volume bekisting septic tank yaitu pas panjang septic tank dikurang pasangan bata dikali luas septic tank ditambah panjang septic tank ditambah luas septic tank dikali tebal corannya, yaitu hasilnya 2,120 meter persegi. Selanjutnya menghitung pengecoran septic tank. Ini sama seperti tadi yang diketahuinya. Untuk volume pengecoran sama seperti tadi juga rumusnya panjang septic tank dikali lebar septic tank dikali tebal corannya itu hasilnya 0,442 meter kubik. Untuk volume sudah saya akan menjelaskan HS dari pekerjaan struktur. Nah, untuk pembesian dan corannya itu sama untuk seluruh kolom, ring balok, sapi-sapi. Jadi untuk besi ulir D12 10 kg itu hasilnya 121.363,23 rupiah. Dan untuk besi polos D10 untuk 10 kg itu 109.813,23 rupiah. Dan untuk bekisting slope itu hasilnya 306.488,99 rupiah. Selanjutnya untuk pengecorannya itu untuk 1 meter kubik dengan mutu tekannya itu 19,3 MPa itu hasilnya itu 1.442.433,15 rupiah. Nah, sebenarnya yang dibedainnya itu bekisting dari sleeve kolom dan ring balok. Jadi kalau ini pembesian sudah, jadi kita
langsung aja ke bekisting kolomnya itu. Untuk maaf ini salah, aturan 1 meter perseginya itu hasilnya itu 480.666.668,71 rupiah. Ini pengecoran sama seperti slug tadi yang saya sudah bilang, dengan tulangannya juga sama. Nah, untuk bekisting ring balok itu hasilnya 489.666,71 rupiah. Untuk pengecorannya sama, sopi-sopi juga sama untuk tulangannya hasilnya. Nah, bekisting sopi-sopi ini juga mengikuti bekisting dari ring balok, jadi tidak perlu saya jelaskan lagi. Untuk pengecorannya juga sama. Nah, ini adalah pekerjaan rangka atap baja ringan untuk 1 meter perseginya. Harga totalnya itu 212.293,84 rupiah. Nah, ini AHS-nya saya dari sumber di Google, bisa dilihat sumbernya. Selanjutnya menghitung pekerjaan meja dapur. Sama seperti tadi, untuk diameter 12-nya itu per 10 kg. Jadi saya tidak perlu menjelaskan lagi. Nah, untuk bekisting meja dapurnya, ini juga menggunakan dari bekisting ring balok juga. Jadi hasilnya sama. Nah, ini bedanya untuk meja dapur itu pengecorannya mutu tekannya itu 14,5. Berbeda dengan tadi, jumlahnya itu 1.361.413,15 rupiah. Selanjutnya, menghitung pembersihan septic tank sama seperti tadi, karena diameternya 10 dan per 10 kg, hasilnya sama. Dan untuk bekisting septic tank juga sama, menggunakan indeks AHS dari ring balok. Nah, untuk septic tank sama seperti meja dapur, mutunya. Jadi 1,36, 413,15 rupiah. Nah, selanjutnya langsung ke bioki dari pekerjaan struktur. Hasilnya itu di pekerjaan ini 62.895.508,23. Sekian dari penjelasan dari saya. Terima kasih. Oke, coba ke slope. Volume ya, Kak? Slope. Slope. Iya, Kak. Perhitungannya, Kak. Coba dimensi slope-nya tadi berapa? 15 kali 20 cm. Coba lihat benahnya deh. Benah. Ini, Kak. Benah slope. Itu dipasangnya yang mana? Maksudnya slope-nya itu yang mana? Ini kayak yang hitam. Oke. Pakai besi berapa buat slope? Diameter D12 sama diameter 10. Untuk sangkangnya D10, untuk tulang utamanya D12. Polos atau ulir? Kalau yang ulir itu yang 12 untuk tulang utama, kalau yang polos itu yang diameter 10-nya, Kak. Jumlah tulangan utamanya berapa? 4, Kak. Kan kamu tadi bilang untuk yang tulangan utama itu ulir. Iya, yang sangkang polos. Notasi buat besi polos sama ulir tuh beda. Kalau ulir itu pakainya D. Kalau polos itu pakainya diameter bentuk yang lingkaran itu lingkaran tuh. Nah, itu buat polos. Iya, Kak. Nah, terus kamu tadi bilang kan ada 4 tulangan utama ya? Iya. Ini tuh rancu gitu loh, jadi nanti dikiranya tuh ada cuman 2 doang tulangan utamanya. Jadi mendingan kamu gabungin, terus kamu baru tarik di detailnya, gitu. Kak, gambar detailnya. Oh iya, Kak. Oke, terus jarak sangkangnya tadi berapa? 0,02 meter.
atau Oke. 20 cm. Coba ke kolom. 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 Ini Kak. Denah kolomnya mana? Ini. Jadi kolomnya tuh terlalu kecil Kak. Sebenarnya di sini. Iya. Kolomnya ada berapa? Kolomnya 16 kolom Kak. Ada gambar itu nggak tinggi kolom? Tinggi kolomnya belum dimasukin. Belum dimasukin, nanti kamu masukin ya. Iya. Terus coba deh keperhit. Oh, pakai besi berapa? Sama kayak tadi Kak, D12 dan D10. Ya udah, nanti kamu Benerin lagi gambarnya. Benerin lagi, ya, notasi. Ya. Terus coba tadi aku ngeliat kayaknya ada nilai X deh. Ini Kak. Oh iya. Itu tulangan utama nilai X itu nyarinya 12D. Iya Kak. Diameternya tadi 12. Iya, diameternya 12. Jadi sebenarnya tuh Berarti, hasilnya 144 berapa, tapi saya bulatkan aja 0,18 meter aja. jauh banget dong buletinnya ke 0,18 dari 0,144. Iya sih Kak. Harusnya berapa ya Kak? Kan hasilnya jadi berapa sih? 0,14 ya? 44. Iya. Kamu nggak buletin jadi 0,14 aja? Oh, iya. Oke. Oke, terus ke coba ke volume besi. Ini kamu nggak bagi 10 ya? Yang volume. Iya, ini belum saya masukin. Oke. Terus sengkangnya udah dibagi belum? Sengkangnya juga kayaknya belum. Berarti di BOK kamu juga belum kan, Di? Di BOK saya langsung dibagi gitu loh Kak. Langsung udah dibagi. Oh. Hasilnya udah. Terus ya udah kering balok. Kering. Ini apa denahnya? Ya, denah ring balok tuh mana? Ini Kak. Bedanya tadi kalau di seluf ini nggak ada yang garis ini Kak. Oh, pantesan makanya kamu bilang lebih panjang ya? Iya, lebih panjang dari ring balok. Terus kamu tahu nggak ring balok itu dipasang di mana? Di atasnya kolom. Serius, di atasnya kolom? Iya. Kalau di atas kolom, bukan. Di sampingnya. Kalau di atas kolom berarti denahnya ngikutin kolom dong. Nggak ngikutin tuh. Iya. Nggak sama kayak tuh. Jadi ring balok itu tuh ditaruh di dinding. Di atas dinding, iya. Ya. Oke. Pakai besi berapa? Sama buat kayak ring tadi balok? Kak, D12 sama D10. Oke. Sengkangnya berapa? Sengkangnya D10. Jaraknya maksudnya. Oh, jaraknya sama kayak tadi 20 cm. 20. Oke. Terus itu nama gambarnya diganti ya? Oh iya. Langsung coba ke Shopee. Dimensinya berapa? Dimensi Shopee. Tingginya itu 1,3, untuk yang balok miringnya itu 2,449 meter, untuk lebarnya keseluruhan itu 4,15 meter. Oke. Kalau Shopee buat kolom sama balok pakai besi berapa? Ukurannya Kak, detailnya Kak, ini sama 15. Oh, detailnya sama ya? Iya, sama. Oke. Coba ke atap. Dimensi atapnya berarti sama kayak Shopee ya? Atau? Beda. Karena dia overstack-nya lebih panjang Kak.
Oke. Berapa berarti dimensinya? Dimensinya itu untuk lebarnya itu 5,55 meter, untuk panjangnya itu 5,85 meter. Coba ke meja dapur. Meja dapur. Ini Kak. Meja dapur ukurannya berapa? Ukuran, kan ini ngitung platnya doang ya Kak. Jadi Ya. 1,8 meter dikali 6 meter, 0,6 meter. Jadi platnya itu di sepanjang itu 1,8 sama kali 6. Iya Kak. Oke. Pakai tulangan berapa? Pakai tulangan diameter 10. Polos, ulir. Besi polos. Oke. Coba ke AHS. AHS. Untuk AHS yang besi polos sama ulir diganti ya, notasinya. Oh iya iya. Banyak yang itu keliru ya. Udah segitu aja dari aku. Makasih Kak. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firmansyah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pekerjaan struktur untuk proyek rukun duren sawit. Di PBS ini, di pekerjaan struktur itu ada pekerjaan sluf, pekerjaan kolom, pekerjaan ring balok, dan pekerjaan rangka atap. Oke, selanjutnya langsung ke perhitungan volumenya. Di sini ada pertama pekerjaan sluf. Untuk pekerjaan sluf ini menggunakan mutu beton yaitu K250. Ini merupakan denah rumah yang akan denah sluf yang denah sluf yang akan digunakan. Nah, ini perhitungan untuk sumbu horizontal dan vertikalnya. Untuk sumbu horizontal itu jumlahnya 18 meter dan sumbu vertikal 10,35 meter. Jadi total panjang sluf yang digunakan yaitu 28,35 meter. Oke. Itu ke perhitungan panjang papan sluf. Itu tadi panjang papan sluf itu 28,35 meter. Terus tinggi papan bicastingnya itu 0,2 meter. Jumlah papan bicastingnya itu 2 buah di kanan dan kirinya. Jadi langsung dikalikan semua, totalnya 11,34 meter persegi. Oke. Kemudian ada bicasting di kedua sisi. Jumlah panjang sluf tadi 28,35 meter. Terus perhitungannya 28,35 meter dikali 2 sisinya, dikali tingginya 0,2 meter, totalnya 11,34 meter persegi. Selanjutnya ada faktor pengurangan, itu ada pertemuan L dan pertemuan T. Pertemuan L itu jumlahnya ada 5. Perhitungannya di dua bagian, tinggi papannya dikali 2 sama dengan 0,4 meter. Jadi 0,4 meter dikali jumlah pertemuannya 5, totalnya 2 meter. Selanjutnya pertemuan T ada totalnya 9. Perhitungannya 0,4 dikali 9 hasilnya 3,6 meter. Pertemuan L dan T itu dijumlahkan hasilnya 7,2 meter. Terus dikali tinggi papannya jadi 1,44 meter persegi. Jadi volume backcastingnya itu yang tadi pemasangan di kedua sisi 11,34 meter dikurang 1,44 meter hasilnya 9,9 meter persegi. Selanjutnya ada pekerjaan pembesian. Itu ada besi yang digunakan itu ada besi diameter 12 dan untuk sengkangnya itu diameter 6. Ini merupakan angka yang diketahuinya seperti dimensinya itu 0,2 meter dikali 0,15 meter. Biji besi diameter 12 0,888 kg per meter. Biji besi D6 diameter 6 0,222 kg per meter. Tekukan sengkang 0,015 meter. Jarak antar sengkang 0,15 meter. Pembengkokan ujung sengkang 0,05 meter.
Nah, ini perhitungannya tadi, panjang di horizontal 18, di vertikalnya 10,35. Selanjutnya diperhitungkan lagi, itu panjang ditambah 2 kali panjang tekukan tulangan utama, hasilnya 3,1 untuk yang di horizontal, lalu dikali 4, sorry Kak. Cek. Halo, halo. Halo? Halo? Halo. Kenapa? Jadi disconnect, mati Oh, gitu. alah. Oh, iya. Iya, iya. Kirain aku yang Lanjut. denger. Yaudah. Volume besi diameter 12 tadi ya, Kak? Ya. Oke. Ah. Jadi perhitungannya untuk volume besi diameter 12 itu dijadikan kilogram. Caranya panjang slope-nya dikali BJ besinya. Totalnya itu 117,40 kg. Terus jumlah sengkangnya itu panjang slope dibagi jarak sengkang. Jarak sengkangnya itu 0,15, hasilnya 881,3 dibulatkan jadi 881 buah. Nah, di sini perhitungan panjang satu sengkang. Perhitungannya 2 dikali lebar slope ditambah 2 kali tinggi slope dikurang 2 kali tebal selimut beton ditambah 2 kali tebal selimut beton ditambah 0,05, hasilnya 0,75 meter. Total panjang sengkang secara keseluruhan yaitu 660,75 meter. Dan di sini volume sengkang diameter 6 dijadikan kilogram, volume total panjang sengkang diameter 6 dikali BJ besi D6, hasilnya 146,68 kg. Total volume pembesian untuk pekerjaan slope ini 264,08 kg. Selanjutnya ada pekerjaan pengecoran slope dengan mutu beton K250. Diketahui panjang slope-nya 28,35 meter, panjang penampang slope 0,2 meter, lebar penampang slope 0,15 meter. Itu dikalikan semua, totalnya 0,85 meter kubik untuk volume pengecorannya. Selanjutnya ke pekerjaan kolom. Pertama ada pekerjaan B-casting. Yang harus diketahuinya itu B-castingnya ada 4 sisi, yang 4 sisi kayu yang akan dipakai. Terus ada dimensi kolomnya 0,15 dikali 0,15 meter. Terus tinggi kolomnya itu 3 meter. Volume B-castingnya, perhitungannya, B-casting dikali dimensi kolom dikali tinggi kolom, hasilnya 1,8 meter persegi. Selanjutnya ada pekerjaan pembesian. Itu yang diketahuinya BJ besi diameter 12, BJ besi diameter 6, tinggi B-casting, tekukan sengkang, dan dimensi kolom, dan jumlah kolomnya itu ada 14 kolom. Untuk pertama, itu harus menghitung volume tulangan diameter 12, totalnya ada 14 kolom. Jumlah besi dikali BJ besi dikali panjang besi dikali total kolom. Hasilnya 149,19 kg. Untuk selanjutnya, perhitungan panjang sengkang diameter 6. Itu perhitungannya 2 dikali dimensi beton ditambah 2 kali tekukan. Hasilnya 0,33 meter. Terus ada perhitungan banyak sengkang yang akan digunakan. Itu tinggi kolom dibagi jarak sengkang. Hasilnya 20 buah. Dan selanjutnya ada perhitungan sengkang diameter 6. Banyak sengkang dikali panjang, dikali BJ besi, dikali jumlah kolom, hasilnya 20,70 kg. Jadi, volume pembesian kolom ini totalnya 169,89 kg. Dan ada pekerjaan pengecoran kolom. Itu perhitungannya luas penampang kolom, dikali tinggi kolom, dikali jumlah kolom, hasilnya 0,95 meter kubik.
Selanjutnya ada pekerjaan ring balok. Ring balok itu dimensinya 150 dikali 100 dengan besi yang digunakan diameter 8 untuk besi utama dan sengkangnya diameter 6. Ini perhitungan sumbu horizontal dan vertikalnya. Di horizontal 18 meter, di sumbu vertikalnya agak berbeda karena ada satu bagian yang tidak dipakai, jadi hasil panjangnya itu 9,05 meter. Dan itu dijumlahkan, total panjang ring balok yang digunakan 27,5 meter. Ada pekerjaan rangka atap. Untuk rangka atap, denahnya itu masih belum dibuat, jadi menyusul. Jadi ada perhitungannya yaitu panjang bangunan dikali lebar bangunan dikali kemiringan atap, hasilnya 28,27 meter persegi. Lanjutnya ke AHS. Untuk pekerjaan AHS, pekerjaan 1 meter persegi beam casting slope itu total harga satuannya yaitu 201.028,99 rupiah. Selanjutnya ada pekerjaan pembersihan 10 kg slope, itu total harga satuannya 196.513,23 rupiah. Selanjutnya ada pekerjaan pengecoran 1 meter kubik slope mutu beton K250 dengan total harga satuan 1.203.403,15 rupiah. Dan di AS pekerjaan kolom yaitu pertama ada pekerjaan 1 meter persegi beam casting kolom dengan total harga satuan 294.347,19 rupiah. Selanjutnya ada pekerjaan pembersihan untuk kolom, pekerjaan pembersihan 10 kg untuk kolom dengan total harga satuan 196.513,23 rupiah. Dan terakhir untuk kolom itu ada pekerjaan 1 meter kubik pengecoran kolom mutu K250 dengan total harga satuan 1.203.403,15 rupiah. Dan ada pekerjaan ring balok. Yang pertama ada pekerjaan 1 meter ring balok beton bertulang dengan ukuran 10 x 15 cm dengan total harga satuannya itu Rp540.454,69 rupiah. Ada pekerjaan rangka atap dengan pemasangan 1 meter persegi atap canai, harusnya ini saya salah, atap canai rangka atap baja canai dengan profil C75 dengan total harga satuan Rp330.948,63 rupiah. Dan untuk bill of quantity untuk dari pekerjaan persiapan, pekerjaan tanah dan pekerjaan struktur totalnya untuk pekerjaan struktur BOQ-nya yaitu Rp113.942.201,14 rupiah. Sekian penjelasan pekerjaan struktur dari saya. Terima kasih. Oke, coba ke slope. Ke slope. WBS dulu deh. Kamu ada WBS-nya nggak? Ada. Oke, coba. Kalau bentar, kamu nggak ada meja dapur ya? Nggak ada, Kak. Nggak ada. Iya, nggak ada. Tapi di Denah ada kan? Apa? Di Denah ada kan? Di denahnya nggak ada, gini doang, dapur. Emang oke. Coba ke slope. Dimensi slope-nya berapa? Dimensi slope 15 kali 20 cm. Pakai besi berapa? Besi. Untuk tulangan utamanya itu diameter 12, yang sengkangnya 8. Ya, 8. Coba ke detail slope deh, ke gambaran ini. Kalau jarak sengkangnya berapa? Jarak sengkangnya 15 cm.
Besinya polos apa ulir? Yang apa Kak? Yang sengkang. Kalau Hmm, yang sengkang itu tulangan ulir. utama apa sengkang? Tulang utama polos. Kalau sengkangnya ulir. Nggak kebalik. Ah, oh iya, kebalik ya harusnya. Yang ulir, yang polos ya. Yang ulir yang utama. Yang ulir Yang yang polos utama. itu yang sengkang. Iya, iya, iya. Nanti dibenerin ya notasinya. Kamu Oke. tahu kan tadi, dengar nggak? Notasi ulir sama polos gimana? Iya, yang polos itu pakai apa tuh tanda bulat kecoret, Ya, kalau yang ulir pakai D. berarti semua detailnya itu ya. Nanti Oh dibenerin. iya, iya. Oke Kak. Terus, coba. Oh iya, besi utamanya ada berapa? Besi Buat utamanya box loop satu doang. Diameter 12. Oh, besi utamanya ada 4. nah, oke. Terus, coba ke perhitungan sengkang buat lu. Oh, sengkang. Perhitungan sengkang buat lu. Terus ke bawah kebutuhan besi. Nah, ini yang jumlah sengkang. Jumlah sengkang. Ini yang 881. Nah, itu kamu ngebuletinnya itu harus ke atas gitu. Kalau Oh, harus misalkan ke atas. kamu Berarti buletin satu. kan itu ada komanya kan. Masa Oh iya, komanya lebihnya kamu ya. mau buang, iya maksudnya Iya, masa iya. itu pasti kan kurang gitu. Jadi kamu buletinnya ke atas, langsung aja 882. Oke, oke. Oke, Kak. Coba ke kolom. Denah kolom ada nggak? DNA kolom itu, mana ya? Kayak belum dimasukin. Belum dimasukin Kak, iya. DNA kolomnya. Pakai besi berapa kolomnya? Kolomnya ini diameter 12 yang ulir, terus yang polosnya diameter 6. Jarak sengkangnya berapa? 15 cm. Kolomnya ada berapa? Ada berapa banyak? Kolomnya 14. Ada 14. Tipe Iya, kolomnya cuma satu. iya, cuma satu. Terus ke ring balok coba. Ring balok. Denah ring balok mana? Ada nggak? Ya, ring balok belum juga. Baru Oke. detail. Terus besinya berapa? Yang ulir diameter 8, yang polosnya diameter 6. Oke. Jarak sengkangnya? Sama, 0,15. Kamu belum masukin hitungan pembesian ya? Pembesian, backlisting, Yang ring balok. iya. Atau Oh, yang ring balok ini kan saya ngeliat di AS 2016 itu dia AS-nya sudah include sama pembesian Kak. Jadi tinggal nyari meternya doang. Total panjang ring balok ya. Gitu Kak. Jadi tapi di AHS satuannya apa? satuannya meter. persegi bukan? Meter. Oh, meter. Meter. Oh, oke. Coba lihat dulu AHS. Iya, 1 meter. Oh, iya. Eh, bentar, Jadi dia kamu dia ngeliat dari mana? di Lihat AS volume ring balok. 2016. Iya, AHS? pekerjaan di AS 2016. Jadi dia langsung include begini ke AS-nya. Saya cari di pembersihan ring balok, itu nggak nemunya yang kayak gini. Pekerjaan 1 meter ring balok, beton bertulang dengan ukurannya. Oke. Maksud aku, pembesian itu tuh maksudnya bisa kayak bisa ring balok tuh sama aja kayak selus gitu. Jadi bisa dicari kebutuhan buat Pembersihannya apa namanya? sedikit. Buat besinya berapa, buat ngecornya berapa, buat basisnya berapa, kayak gitu. Ya udah kalau emang kamu nyarinya kayak gitu. Coba nanti tapi tanyain yang benernya gimana. Oke. 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 Terus ke atap. Ada atapnya belum ada denah ya? Iya, belum ada. Atapnya apa? Atapnya canai, tipe canai. Bahannya? Bahannya baja ringan. Oke. Coba ke AHS deh. Ah, Nanti tambahin ya gambarnya. iya, Kak.
Coba ke AH. Nah, kamu jadi tuh kamu pekerjaan pembesiannya kan tadi buat roof ada berapa? Ada 2 jenis besi kan? Iya. Oh iya. Iya. Buat ulir sama polos. Ulirnya tadi 12. Polosnya berapa? Polosnya? Kalau saya salah ini, kebalik. Besi ini Nah, harusnya besi ulir D12. Ini besi oke. Jadi kamu gimana kamu perbaiki. iya, apa namanya, dibikin satu-satu gitu. Jadi pekerjaan pembesian Oh, diameternya, setiap diameternya itu. ya, iya betul, step diameter. Terus itu kayak semua pembesian salah ya, kayak dibikin kayak gini semua. Oke. Nanti kamu pisahin. Terus di BOQ juga dibikin kebutuhan besinya Setiap diameter. ya per diameter. Ya, udah bisa aja dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alto Prozanoval. Di sini saya akan menjelaskan tentang RAB pekerjaan struktur pada proyek Villa Pertiwi tipe Lavender, Depok, Jawa Barat. Yang pertama itu ada WBS-nya. Untuk pekerjaan struktur, yang pertama itu ada pekerjaan slope, ukuran dimensinya 15/20, pekerjaan pembesian ulir diameter 10, pekerjaan pembesian polos diameter 8, pekerjaan backcasting, pekerjaan cor. Untuk pekerjaan kolomnya sama dengan ukuran dimensinya berbeda menggunakan dimensi 15, 15. Dan untuk ring bulknya sama menggunakan dimensi 15, 15. Dan ada pekerjaan atap penjaringan, pekerjaan lispang. Selanjutnya kita ke volumenya. Yang pertama itu ada pekerjaan slope. Di sini ada denah dan detail slope-nya. Detail slope-nya dimensinya tadi 15/20. Untuk panjang slope satu rumah, sumbu horizontalnya itu total panjangnya 23 meter. Untuk sumbu vertikalnya total panjangnya itu 21,5 meter. Nah, jumlah panjang slope satu rumah, panjang slope sumbu horizontal ditambahkan dengan panjang slope sumbu vertikal, jadi volume totalnya slope 4, volume panjang keseluruhannya 44,5 meter. Selanjutnya ada pekerjaan pembesian utama. Pembesian utama itu menggunakan 4 tulangan dengan diameter 10. Ini ada tabel panjang besi utama sumbu horizontal. Rumusnya itu panjang ditambah 2 dikali panjang tekukan tulangan utama. Lalu untuk 0,05 itu didapat dari sini. Panjangnya itu 4,5 ditambah 2 dikali 0,05. Hasilnya 4,6. Lalu dikalikan dengan jumlah tulangan utama. Untuk jumlah panjang besi utama sumbu horizontal 94,4. Dan untuk sumbu vertikalnya rumusnya sama dengan sumbu horizontal. Jadi total panjang besi utama sumbu vertikal 88. Untuk volume besi utama slope, tadi panjang besi utama horizontal ditambahkan dengan sumbu vertikalnya 94,4 ditambah 8,8. Jadi volume besi utama slope 182,4 meter. Volume besi utama slope dalam kilogram, rumusnya volume besi utama dikalikan luas penampang diameter 10 dikalikan dengan BJ besi. Volume besi utama slope dalam kilogram yaitu 112,4 kg. Selanjutnya ada pekerjaan sengkang. Untuk pekerjaan sengkang dimensinya 15 kali 20. Panjang sengkangnya 0,64 meter. Untuk sumbu horizontalnya rumusnya itu rumus banyaknya sengkang itu panjang
dibagi jarak ditambah 1. Untuk jumlah sengkang sumbu horizontal 159,33 dibulatkan menjadi 160 buah. Dan untuk sumbu vertikalnya jumlah sengkangnya rumusnya sama, panjang dibagi jarak ditambah 1. Jumlah sengkang sumbu horizontal 148,33 dibulatkan menjadi 149 buah. Untuk perhitungan volume besi sengkang slope-nya, jumlah sengkang sumbu horizontal ditambah sumbu vertikal dikali panjang satu sengkang. 160 ditambah 149 dikali 0,46. Jadi volume sengkangnya itu 197,76 meter. Untuk volume besi sengkang dalam kilogram, volume besi sengkang slope dikali luas penampang diameter 8 dikalikan dengan BJ besi, jadi volume besi sengkang slope dalam kilogram 78 kg. Selanjutnya ada pekerjaan backcasting slope. Untuk perhitungan backcasting slope yaitu panjang total panjang slope dikalikan tingginya dikalikan jumlah papan backcasting. Dan ini ada dena slope-nya. Untuk pertemuan L itu ada 6 pertemuan. Backcasting 2 bagian 0,2 dikalikan 2 0,4. Jadi untuk yang 2 bagian itu totalnya 2,4 meter. Pertemuan T 8 pertemuan. Backcastingnya 3 bagian 0,3 dikalikan 2 di 0,6. Total pertemuan L ditambahkan dengan pertemuan T, totalnya itu 4,8 meter. Untuk total faktor pengurangannya itu 2,4 ditambah yang backcasting T tadi 8, 4,8. Jadi total pengurangannya itu 7,2. Lalu di total pengurangan dikalikan dengan papan backcasting. Tinggi papan backcastingnya itu 0,2, 7,2 dikalikan 0,2, 1,44 meter persegi. Selanjutnya ada volume backcasting slope. Jumlah backcasting kedua sisi dikurangi faktor pengurangan 30,76 dikurangi 1,44. Jadi volume backcasting slope 29,32 meter persegi. Selanjutnya ada pekerjaan pengecoran slope. Untuk perhitungan luasnya penampangnya itu 0,15 dikalikan 0,2. Jadi luas penampangnya itu 0,03 meter persegi. Untuk volume beton slope-nya panjang slope dikalikan luas penampang 44,5 dikali 0,03. Jadi volume pengecoran slope-nya itu 1,335 meter kubik. Selanjutnya ada pekerjaan kolom. Ini ada denah dan detail kolomnya. Untuk detail kolomnya menggunakan dimensi 15 kali 15. Yang pertama ada pembesian besi utama menggunakan 4 tulangan utama dengan diameter 10. Panjang besi utama dalam satu kolom yaitu 12,72 meter. Terdapat 14 kolom dalam satu rumah. Panjang besi yang dibutuhkan yaitu 14 dikali 12,72 sama dengan 178,08 meter. Dalam kilogram, panjang besi utama yang dibutuhkan dikalikan luas penampang diameter 10 dikalikan dengan BJ besi. Jadi panjang besi utama yang dibutuhkan dalam kilogram yaitu 109,74 kg. Selanjutnya ada pekerjaan besi sengkang dengan diameter 8 dengan jarak 150 mili. Untuk sengkangnya, panjang satu sengkangnya itu 0,54. Banyak sengkang pada satu kolom, tinggi dibagi jarak sengkang ditambah 1. Jadi untuk kebutuhan sengkangnya itu membutuhkan 23 sengkang. Panjang sengkang yang dibutuhkan dalam satu kolom. Panjang satu sengkang dikalikan banyak sengkang pada satu kolom.
0,54 dikalikan 23. Jadi panjang sengkang yang dibutuhkan dalam satu kolom itu 12,42 meter. Dikarenakan terdapat 14 kolom, maka panjang sengkang yang dibutuhkan dikalikan dengan banyaknya kolom. Jadi kebutuhannya 173,88 meter. Selanjutnya ada volume besi sengkang dalam kilogram. P2 dikalikan luas penampang diameter 8 dikalikan dengan BJ besi. Jadi volume besi sengkang dalam kilogram yaitu 68,58 kg. Selanjutnya ada pekerjaan backcasting kolom. Banyak kolomnya itu, maaf ini salah, harusnya 14. Ada 14 buah. Tinggi kolomnya 3 meter, dimensi kolomnya 0,15 dikali 0,15 meter. Sisi backcasting 4. Jumlah sisi backcastingnya 4 dikali 14. 14 itu jumlah kolom ya. Jadi totalnya 56 buah. Volume backcastingnya itu ukuran kolomnya dikalikan tinggi kolom dikali jumlah sisi backcasting. Jadi volumenya itu 25,2 meter persegi. Selanjutnya ada pengecoran kolom. Untuk pengecoran kolomnya dimensinya 15 dikali 15 dikalikan dengan tinggi kolomnya 3 meter dikali jumlah kolomnya 14. Jadi volume pengecorannya itu 0,945 meter kubik. Selanjutnya ada pekerjaan ring bulk. Di sini ada denah ring bulk dan dita ring bulknya. Untuk dita ring bulknya menggunakan dimensi 15 kali 15. Untuk sumbu horizontalnya panjangnya itu 23 meter dan untuk sumbu vertikalnya itu total panjangnya itu 21,5. Jadi jumlah panjang ring bulk pada satu rumah yaitu panjang horizontal ditambahkan dengan panjang sumbu vertikal. Jadi jumlah panjang ring bulk dalam satu rumah yaitu 44,5 meter. Selanjutnya ada pembesian besi utama dengan diameter 10 menggunakan 4 buah tulangan utama. Rumusnya panjang ditambah 2 dikali panjang tekukan tulangan utama. Ini sama kayak yang tadi untuk pembesian tulangan utama sleeve perhitungannya. Untuk jumlahnya itu untuk sumbu horizontal 94,4 dan untuk sumbu vertikalnya 88 meter. Untuk volume besi utama ring bulk yaitu panjang besi utama sumbu horizontal ditambah sumbu vertikal 94,4 ditambah 88 volume itu. Jadi volume besi utama ring bulknya itu 182,4 meter. Volume besi utama ring bulk dalam kilogram yaitu 180 volume besi utama dikalikan luas penampang diameter 10 dikalikan BJ besi 182,4 dikalikan dengan luas penampangnya dikali BJ besinya 7.850. Jadi volume besi utama ring bulk dalam kilogram yaitu 112,4 kg. Selanjutnya ada pekerjaan sengkangnya menggunakan diameter 8 dengan jarak 150 mm. Untuk jumlah sengkang sumbu horizontal rumusnya itu panjang dibagi jarak ditambah 1. Panjang as bagian 2AB itu 4,5 dibagi jarak antar tulangan ditambah 1 totalnya 31. Dan untuk jumlah sengkang sumbu horizontal itu jumlah totalnya 159,33 dibulatkan menjadi 160 buah. Dan untuk sumbu vertikalnya itu jumlah sengkang sumbu vertikal ini maaf salah tulis membutuhkan 148,33 dibulatkan menjadi 149 buah. Selanjutnya ada volume besi sengkang ring bulk. Rumusnya itu panjang ring bulk sumbu horizontal ditambah sumbu vertikal dikali panjang satu sengkang 160 ditambah 149 dikali 0,64. Jadi volume besi sengkang ring bulknya itu 197,76 meter. Untuk volume besi sengkang ring bulk dalam kilogram rumusnya itu
volume besi sengkang dikali luas penampang yang diameter 8 dikalikan dengan biji besi. Jadi volume sengkang ring bulk dalam kilogram yaitu 78 kg. Selanjutnya ada pekerjaan backcasting ring bulk. Untuk backcasting di kedua sisinya, jumlah panjang ring bulk dikali 2, 4,45 dikalikan 2, 89 meter. Untuk volumenya, jumlah panjang ring bulk di kedua sisi dikalikan tinggi papan backcasting. 89 dikalikan 0,15. Jadi volumenya itu 13,35 meter persegi. Pertemuan L-nya ada 6. Backcasting 2 bagian. 0,2 dikali 2 sama dengan 0,4. 0,4 dikalikan dengan pertemuan L jadi 2,4 meter. Untuk ada pertemuan T-nya ada 8 pertemuan. Backcastingnya ada 3 bagian, 0,3 dikali 2 sama dengan 0,6. Jadi untuk pertemuan T 0,6 dikalikan dengan ada 8 pertemuan T, jadi totalnya 4,8 meter. Untuk total faktor pengurangannya 2,4 ditambahkan dengan yang T 4,8 jadi 7,2 meter. Total faktor pengurang dikali tinggi papan backcasting 7,2 dikalikan tinggi papan backcastingnya 0,15 1,08 meter persegi. Volume backcasting ring bulk jumlah backcasting kedua sisi dikurangi faktor pengurangan 13,35 dikurangi 1,08 jadi volumenya itu 2,55 meter persegi. Selanjutnya ada pekerjaan pengancoran ring bulk. Dimensinya itu 15 kali 15, luas penampang 15 kali 15. Jadi luas penampangnya itu 0,0225 meter persegi. Untuk volume beton ring bulk, rumusnya itu jumlah panjang ring bulk dikalikan dengan luas penampangnya 4,5 dikalikan 0,025. Jadi volume pengancoran beton ring bulk yaitu 1,001 meter kubik. Selanjutnya ada pekerjaan atap. Untuk pekerjaan untuk di sini ada gambar denah dan diterang ke atapnya. Untuk di proyek rumah yang saya kerjakan ini menggunakan atap kuda-kuda bajaringan. Untuk menghitung volume atapnya itu panjang bangunan dikali lebar bangunan dikali dengan kos kemiringannya. Panjang bangunannya itu 8,5 dikalikan lebar bangunannya 8 dikalikan dengan kemiringannya kos 30. Jadi volumenya itu 59 meter persegi. Dan untuk volume list plangnya panjang atap depannya itu 8 dan untuk atap belakangnya juga sama 8. Jadi volumenya itu 16 meter. Selanjutnya ada AHS-nya. Yang pertama ada AHS pekerjaan sloof. Untuk pekerjaan pembersihan utama 4 buah tulangan utama dengan diameter 10 membutuhkan jumlah harga satuan 901,93,23 rupiah. Untuk pekerjaan pembersihan sengkang dengan diameter 8 dengan jarak 150 mm membutuhkan harga satuan 554,593,23 rupiah. Untuk pekerjaan backcasting sloof-nya untuk pemasangan 1 meter persegi backcasting sloof membutuhkan harga satuan 301,038,99 rupiah. Untuk pekerjaan slope-nya pemasangan 1 meter kubik beton mutu FC 21,7 megapascal membutuhkan harga satuan 2.200.635,15 rupiah. Untuk pekerjaan kolom AHS-nya sama dengan pembersihan utama 4 buah
diameter tulangan utama dengan diameter 10. AS-nya sama dengan pembesian sengkang tadi. Pembesian slope maksudnya. Dan untuk pekerjaan pembesian sengkangnya juga sama dengan pembesian slope. Untuk backcasting kolom itu pemasangan 1 meter persegi backcasting ini harusnya kolom ya, maaf salah. Membutuhkan total harga satuan 467,068,771 rupiah. Untuk pekerjaan cor kolomnya sama, membutuhkan per 1 meter kubiknya itu sama dengan pengecoran slough. Untuk ring bulk juga sama, pekerjaan pembesian utama 4 buah tulangan dengan diameter 10 membutuhkan AHS 901.093,23 rupiah. Untuk pembesian sengkangnya sama dengan slough dan kolom. Selanjutnya ada pekerjaan AHS pekerjaan backcasting ring bulk. Untuk pemasangan 1 meter persegi backcasting untuk ring bulk membutuhkan AHS 473.068,71 rupiah. Untuk pekerjaan cor ring bulknya sama dengan pengecoran slough dan kolom. Selanjutnya ada AHS pekerjaan atap. Untuk pekerjaan atap pajaringan, pemasangan 1 meter persegi atap baja kanal ini membutuhkan harga satuan 318.478,06 rupiah. Pekerjaan lisplang, pemasangan 1 meter lisplang ukuran 3x20 itu jumlah harga satuannya 95.654,14 rupiah. Dan yang terakhir ada bill of quantity atau BOQ untuk pekerjaan struktur. Untuk seluruh pekerjaan struktur membutuhkan biaya total 94.993.870,39 rupiah. Itulah tadi penjelasan sekilas dari saya tentang pekerjaan struktur. Terima kasih. Oke, sama-sama. Coba ke slough. Ke mana, Kak? Slough. Apa, Kak? Ke Slough. 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 Ini, Kak. Denah slough-nya dipasangnya dari mana? Maksudnya slough-nya yang mana? Di denah. Slough ini, Kak. Slough sama ring bulk-nya sama. Oke. Dimensinya berapa? Dimensinya 15/20, Kak. Pakai besi berapa aja? Pakai besi diameter 10. Tulangan utamanya ada 4. Kalau sengkangnya berapa? Sengkangnya Pakai besi berapa? besi 8, Kak. Diameter 8. Polos atau ulir? Kalau buat sengkangnya itu polos. Oke. Nanti di ituin ya notasinya. Oh iya. Tahu kan tadi dengar nggak? Kalau yang ulir ada ininya ya, Kak, ada garisnya ya. Iya. Enggak. Kalau yang ulir itu pakainya yang D. Yang B. Yang ulir. Ulir itu pakai D nih. D10. Oh iya ya. Kalau yang polos pakai yang bulat terus ada garis di tengah itu. Ya, Kak. Terus jarak sengkangnya berapa? Jarak sengkangnya 150 mm, Kak. Nanti di gambar detail setiap jarak sengkang itu ditulis kayak misalkan tadi kan kalau bilang 100. tulangannya Tuh. 8, berarti Ya. bulat tanda bulat 8 strip 150. Oh iya, Kak. Semuanya ya di semua itu. Coba ke kolom. Nih, Kak. Dimensinya berapa? Dimensinya 15 x 15, Kak.
Besinya juga sama. Besinya sama, diameter 10, kalau sengkangnya 8. Ulir polos juga. Ya, Tinggi kolomnya berapa? tinggi kolomnya 3 meter, Kak. Oke. Jarak sengkangnya? Jarak sengkangnya 150 mm. Oke. Coba ke ring balok. Ini, Kak. Oke. Kamu tahu nggak ring balok itu dipasang di mana? Di atas dinding, Kak. Bener nggak? Oke. Benar. Dimensinya sama juga? Sama. Dimensinya sama 15 kali 15. Tulangannya juga 4 diameter. Tulangannya juga sama? Ya, Oke. Coba ke atap. ke atap. Salah, maaf. Nggak apa-apa. Ini, Kak. Atapnya tadi pakai apa? Atapnya pakai baja ringan, Kak. Oke. Dimensinya berapa? Dimensi baja ringannya? Dimensinya ini, Kak. 8,5 kali 8. Coba tunjukin di gambar. 8,5 itu yang mana? 8 itu yang mana? 8,5 dari sini ke sini. Kalau 8 tuh dari sini ke sini, Kak. Dari sini ke sini. Ini 8, ini 8,5. Tinggi atapnya berapa? Tinggi atapnya belum saya masukin, Kak. Oke. Terus nggak ada meja dapur ya? Nggak ada, Kak. Oke. Coba ke AHS. Ini, Kak. Buat pembesian. Nah, ini yang di kebutuhan besi beton atau ulir, kamu tulis tuh, pilih maksudnya kamu pakai polos atau ulir. Oh iya ya. Pakainya ulir, berarti di bahannya pakainya ulir. Iya. Terus bentar. Itu harga satuannya bener 83.000. Saya lihat dari harganya segitu, Kak. Emang salah ya, Kak? Kayaknya setahu aku tuh harga per kilo deh. Kamu ini ngasih harganya harga per apa dulu? 83.000 itu per harga apa? Harga per ini mungkin. Harga per batang. Ini harga per batang ya, Kak? Yang 83.000. Mungkin aku pun nggak tahu. Maksudnya nanti saya lihat lagi, Kak. Oke, nanti. Soalnya 83.000, wow. Buat besi aja udah 800.000 gitu. Iya. Terus udah sih itu aja. Jadi diperbaiki notasinya. Ya, Kak. Kasih ya, Kak. Oke.